Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianiski Ramadan. Saya dari Universitas Amikom Yogyakarta, jurusan S1 Geografi. Di sini saya akan menjelaskan resume yang saya buat dari kegiatan sebelumnya, yaitu praktek lobby dalam komunikasi yang dibimbing langsung oleh Ibu Novita Ika Punawansari, SIKOM MA. Praktek lobby dalam komunikasi. Lobby sendiri adalah suatu aktivitas komunikasi yang mana memperkenalkan produk atau mengenalkan suatu hal kepada pihak lain agar terjadi proses selanjutnya, yaitu negosiasi. Lobby adalah salah satu ilmu komunikasi, sehingga lobby sendiri di dalam dunia bisnis terdapat teknik-tekniknya. Terdapat 4 teknik diantaranya, yaitu pertama teknik komunikasi informatif, yang kedua teknik komunikasi persuasif, ketiga teknik informasi instruksi, dan yang terakhir teknik informasi manusiawi. Untuk yang pertama, yaitu teknik komunikasi informatif, di situ bahwa pelobi menjelaskan sesuatu hal kepada pihak yang dituju supaya tertarik dengan atau keberlanjutan hasil bisnis tersebut. Contohnya, ketika kita melakukan atau kita lihat di toko-toko buah. Kita lihat bisa ibu-ibu, biasanya ibu-ibu membeli buah. Di sana mereka akan terjadi interaksi negosiasi. Ketika terjadi interaksi negosiasi, penjual pasti sebelumnya akan menjelaskan buah ini berasal dari mana, segar atau tidak, harganya, dan yang lain sebagainya untuk memikat pembeli akan membeli buah-buahan tersebut. Nah, ketika penjual menjelaskan hal tersebut, itulah yang dinamakan lobby, informatif. Lalu yang kedua, teknik komunikasi persuasif, yang mana lobby akan mengajak pihak yang dituju untuk mengikuti sesuai apa yang dia inginkan. Inti konteksnya adalah mengajak. Contohnya, mereka ingin mengajak orang lain untuk membantu sesama manusia ketika pandemi seperti ini. Maka dijelaskan bahwa lobby menjelaskan tentang apa saja yang dia buat programnya, seperti vaksinasi mungkin, atau bantuan dana, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, teknik informasi instruksi, yaitu ketika kita lobby melakukan kegiatan dan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Seperti yang dijelaskan mungkin ke kegiatan sebelumnya, kontraktor menjelaskan bawahan untuk melakukan pekerjaannya, atau mungkin perkantoran ketika bos meminta sesuatu kepada karyawannya dan mereka menuruti dan menjelaskan kenapa kalian harus melakukan sesuai perkataannya. Di situ ada teknik informasi instruksi. Lalu yang keempat, teknik informasi manusiawi, seperti yang saya singgung sebelumnya, yaitu teknik komunikasi persuasif, bahwa di situ kita ada mengajak manusia untuk membantu orang lain. Memang ada rasa teknik informasi manusiawi di dalam konteks manusiawi. Manusiawi di sini adalah membantu sesama manusia, yaitu kita saling peduli satu sama lain. Itu salah satu contoh teknik informasi manusiawi. Lalu yang selanjutnya, terdapat fungsi lobby, yang mana fungsinya cukup banyak. Lalu saya singkat, yaitu ketika di dalam dunia bisnis, kita bisa melindungi perusahaan agar terjalin komunikasi dengan baik, membangun hubungan erat antara kedua belah pihak, baik individu maupun kelompok. Lalu yang ketiga, wujud toleransi terhadap orang lain, dan juga bisa mengumpulkan informasi yang kita ingin berikan kepada pihak yang kita tuju. Lalu yang ke tujuan lobby, di sini tujuan lobby bisa ke objeknya atau ke suatu hal, bisa juga dalam konteks
hasilnya. Di tujuan lobby, kita bisa mendapatkan sasaran yang lebih tepat dan lebih terbuka, dan kita bisa melakukan sesuatu hal sesuai yang keinginan si pelobi. Dengan adanya lobby ini, kita bisa bertujuan untuk menyenangkan atau ke arah pertemanan, membangun relasi hubungan yang lebih erat, sehingga untuk kegiatan selanjutnya atau untuk lobby selanjutnya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Lalu yang keempat, menciptakan suatu kerjasama yang lebih bagus. Dan yang kelima, bisa mendapatkan hasil yang sesuai keinginan pelobi. Itu tujuannya. Tidak lepas dari hal yang lain, lobby pun memiliki komponen. Komponen diantaranya yaitu pelobi, contoh diri kita sendiri sebagai komunikator. Lalu yang kedua, message atau pesan yang ingin kita sampaikan kepada pihak yang kita tuju. Lalu yang ketiga, target lobby, pihak orang lain yang kita ingin perkenalkan apa yang kita ingin sampaikan. Lalu yang keempat, hasil dari lobby tersebut. Biasanya hasil dari lobby ini didapatkan dari hasil negosiasi. Lobby dan negosiasi memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Berbeda tipis. Negosiasi akan terjadi apabila sudah melewati yang namanya lobby. Seperti saya jelaskan sebelumnya, lobby adalah menjelaskan sesuatu hal, baik itu barang, mungkin kaitannya dengan bisnis, ataupun menjelaskan suatu hal, kegiatan atau program yang ingin dijelaskan kepada pihak lain atau pihak yang kita tuju. Setelah kita melakukan pengenalan diri atau pengenalan produk kegiatan, disitulah adalah kegiatan negosiasi, yang mana antara pihak yang satu dengan pihak yang lain akan berunding di situ. Contoh sederhananya seperti ini. Kita mau masuk ke sebuah perusahaan yang kita akan memperkenalkan suatu barang. Nah, di situ adalah gerbang menuju ke negosiasi. Perkenalan barang tersebut adalah gerbang menuju yang namanya negosiasi, yang dinamakan dengan lobby. Jadi, urutannya yaitu lobby terlebih dahulu, lalu selanjutnya negosiasi. Hasil dari lobby bisa dilihat dari hasil dari negosiasi. Bisa berupa persetujuan, atau penolakan, atau mungkin diundur. Lalu ada sih yang perlu diperhatikan ketika melakukan lobby. Bisa waktu mungkin, atau siapa sasarannya, sikap ketika kita komunikasi terhadap konsumen atau pihak yang kita tuju, tutur kata atau bahasa yang cukup mengerti, agar mereka mungkin bisa mengerti apa maksud dari kita sampaikan ketika lobby berlangsung. Langkah-langkah untuk kita melakukan kegiatan lobby bisa seperti public speaking, kita melakukan persiapan terlebih dahulu, mengenali informasi-informasi yang kita perlu, lalu kita harus menentukan ukuran keberhasilan. Ketika kita melakukan ukuran keberhasilan, kita harus memikirkan apakah hasil A ini akan berjalan lancar, kita harus memikirkan plan B-nya. Sehingga untuk lobby selanjutnya kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri ketika melakukan kegiatan lobby berikutnya. Lalu kita harus memahami sasaran lobby, seperti saya singgung sebelumnya, target. Lalu yang keempat, menerapkan tahap manajemen. Kita harus mengatur semua waktu, persiapan, dan penyampaian kata-kata, relasi, atau mungkin kontak terhadap pihak yang kita tuju, supaya pihak lain akan merasa nyaman ketika kita akan melakukan lobby selanjutnya mungkin, atau negosiasi selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.